selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Aurelia Zoe dari kelas 7A. Ini adalah pemodelan sel tumbuhan yang telah saya buat. Dan pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang organel-organel sel tumbuhan dan apa saja perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Langsung saja ke materi pertama, saya akan membahas tentang organel-organel sel tumbuhan. Nah, yang pertama ada dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ciri khusus dinding sel yaitu berbentuk penghalang tebal yang berfungsi untuk melindungi sel. Apa saja ya fungsi dari dinding sel? Yang pertama, untuk menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Yang kedua, mempertahankan atau menentukan bentuk sel. Yang ketiga, memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh tinggi. Dan yang terakhir, mencegah membran sel pecah. Yang kedua ada vakuola. Vakuola terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Pada hari ini, saya akan membahas fungsi dan ciri khusus vakuola pada sel tumbuhan. Ciri khusus vakuola pada sel tumbuhan yang pertama, vakuola berukuran besar. Yang kedua, vakuola dibungkus oleh suatu membran tunggal yang disebut dengan tonoplas. Yang ketiga, vakuola terbentuk dari retikulum endoplasma atau RE. Fungsi dari vakuola yang pertama, sebagai cadangan makanan, lalu untuk mencerna makanan dan mengeluarkan zat sisa. Kemudian untuk mengatur keseimbangan air dalam sel. Lalu untuk penyimpanan pigmen, daun, bunga, dan buah. Dan yang terakhir, mengatasi partikel asing yang mungkin bakteri. Yang ketiga ada badan Golgi. Badan Golgi terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ciri khusus dari badan Golgi yaitu berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Fungsi dari badan Golgi yang pertama sebagai ekskresi. Badan Golgi juga mempunyai fungsi untuk menyimpan protein dan enzim yang akan diekskresikan. Selain itu, badan Golgi juga memiliki fungsi untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Yang keempat ada ribosom. Ribosom terdapat pada seluruh makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan. Ciri khusus dari ribosom yaitu ribosom mampu menghasilkan protein. Ribosom berbentuk seperti butiran kecil dengan diameter 20 hingga 22 nanometer. Ribosom terdapat di retikulum endoplasma kasar dan tersebar di sitoplasma. Lalu ribosom merupakan organel terkecil dalam sel. Fungsi dari ribosom yaitu ribosom berperan penting dalam proses pembuatan protein dan sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang tidak statis dan dapat dianggap sebagai salah satu komponen dari suatu sistem dinamik yang memiliki hubungan dengan membran plasma dan membran luar selaput inti. Retikulum endoplasma terdapat dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Terdapat dua jenis RE, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Cara membedakannya adalah ada tidaknya ribosom pada membrannya. Di retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak. Fungsi dari retikulum endoplasma sebagai alat transportasi zat. Retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi sebagai pengikat ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus hanya membran saja. Retikulum endoplasma juga memiliki fungsi sebagai sistem transport substrat dan hasil dari sitoplasma keluar sel dan ke nukleus. Yang keenam ada membran sel. Membran sel secara umum terdiri dari senyawa fosfor, lipid, protein, dan karbohidrat. Membran sel terdapat pada semua jenis sel. Ciri khusus dari membran sel yaitu terdiri dari dua lapisan yang disebut sebagai membran plasma. Dan membran sel hanya bisa dilewati oleh zat tertentu. Fungsi dari membran sel yaitu untuk menyokong struktur sel sebagai tempat melekatnya sitoskeleton. Lalu untuk pelindung sel. Kemudian untuk pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Dan yang terakhir sebagai alat komunikasi sel melalui reseptor protein. Yang ketujuh ada sitoplasma. Ciri khusus dari sitoplasma yaitu padatan sitoplasma terdiri dari organel, yaitu ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Sitoplasma terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin.
Fungsi dari sitoplasma yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Selain itu, sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat pada sitoplasma. Yang kedelapan ada nukleus atau inti sel. Nukleus adalah organel yang dapat ditemukan pada sel eukariotik. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Ciri khusus dari nukleus yaitu berdiameter rata-rata hanya 5 mikrometer. Nukleus terdiri dari membran, cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan nukleolus. Fungsi dari nukleus yaitu untuk mengontrol ekspresi gen. Fungsi nukleus bagi tumbuhan sebagai tempat berlangsungnya sintesis RNA. Dan nukleolus berperan dalam proses pembuatan komponen ribosom. Yang kesembilan ada mitokondria. Mitokondria adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, semakin banyak jumlah mitokondria. Mitokondria terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ciri khusus dari mitokondria yaitu terdapat di sel eukariotik dan umumnya mitokondria berbentuk lonjong. Mitokondria adalah satu-satunya organel yang memiliki dua lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Sel yang paling banyak memiliki jumlah mitokondria dapat dijumpai di jantung, otot, dan hati. Ini dikarenakan bagian tersebut paling banyak membutuhkan energi. Fungsi dari mitokondria yaitu sebagai pabrik atau yang memproduksi energi sel dalam bentuk ATP. Yang ke-10 ada plastida. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan dan berupa kloroplas. Ciri khusus dari plastida yaitu memiliki membran ganda, sehingga terdapat membran luar dan membran dalam yang dapat mensintesis asam lemak dan protein. Plastida mengandung pigmen tertentu, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplast. Pada hari ini, saya akan membahas tentang ciri khusus dan fungsi dari kloroplas. Ciri khusus dari kloroplas yaitu kloroplas berwarna hijau karena mengandung klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. Fungsi dari kloroplas yaitu untuk perubahan warna. Fungsi ini sangat erat pengaruhnya dalam proses penyerbukan dan penyebaran biji pada tumbuhan. Selain itu, kloroplas juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang yang penting dalam proses pembentukan makanan. Nah, itulah penjelasan tentang organel-organel yang terdapat pada sel tumbuhan. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan yang pertama yaitu ukuran sel hewan lebih kecil sedangkan ukuran sel tumbuhan lebih besar. Yang kedua, terdapat ribosom pada sel hewan, sedangkan tidak ada pada sel tumbuhan. Yang ketiga, terdapat plastisida pada sel tumbuhan berupa kloroplas, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Yang keempat, terdapat sentrosom pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Yang kelima, bentuk sel tumbuhan kaku dan tetap, sedangkan bentuk sel hewan tidak tetap. Yang keenam, terdapat dinding sel pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Dinding sel menyebabkan bentuk sel tumbuhan itu tetap dan kaku. Dan yang terakhir, terdapat vakuola pada sel tumbuhan dan ukurannya besar, sedangkan pada sel hewan tidak ada vakuola. Kalaupun ada, ukurannya sangat kecil. Itulah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kalian semua. Terima kasih.